Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Yuniarti dari Sistem Informasi 2021. Presentasi ini sebagian UAS mata kuliah IRT dalam implementasi UNIT. Pertama, di sini ada sebuah studi kasus, yaitu dengan membuat nama perusahaan atau company dengan nama sendiri. Baik, dari studi kasus ini kita masuk ke dalam setting, lalu company. Nah, karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu, ini nama company yang sudah saya buat, yaitu PT Riana Yulianti, beralamatkan Jalan Soka, Tangerang, Kota Tangerang, negara Indonesia. Ini websitenya. Nomor telepon dan juga email rihanayulianti37@gmail.com. Dengan karansinya saya ubah menjadi IDR sesuai dengan mata uang yang berlaku di Indonesia. Oke, pembuatan kepentingan sudah selesai. Kita lanjutkan pada studi kasus selanjutnya, yaitu dengan membuat dua departemen HRD dan juga departemen fundraising dengan 4 calon karyawan, di mana departemen HRD ada manajer yang diisi oleh Putri Diana dengan status sudah menikah dan memiliki anak 2 dengan alamat Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Lalu staf HRD diisi oleh Rika Febriana dengan alamat rumah Jalan Selat B, Jakarta Selatan dengan statusnya single. Lalu departemen fundraising, manajer yang diisi oleh Budi Gunawan dengan statusnya sudah menikah dan memiliki 3 anak dengan alamat Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Lalu staf fundraising yang diisi oleh Janet Jackson dengan status single, lalu dengan alamat Jalan Selat E, Jakarta Selatan. Nah, pada studi kasus ini kita masuk ke dalam modul employee. Nah, karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu, mari kita lihat terlebih dahulu di sini pada manajer HRD yang diisi oleh Putri Diana. Ini datanya, departemen HRD dengan jobnya manajer HRD. Lalu personal information-nya, status sudah menikah dan memiliki 2 anak. Lalu ini alamat rumahnya Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Lalu ada staf HRD Rika Febriana. Ini statusnya single, belum memiliki anak dan juga alamat rumahnya. Dan ini data dari Rika Febriana, yaitu dengan departemen HRD sebagai staf. Sebagai staf dengan atasannya Putri Diana. Selanjutnya, manajer fundraising yang diisi oleh Budi Gunawan. Ini datanya, departemen fundraising, jobnya sebagai manajer fundraising. Lalu personal information-nya, status sudah menikah dan memiliki 3 anak. Lalu ini alamat rumahnya Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Selanjutnya, staf fundraising yang diisi oleh Janet Jackson. Lalu statusnya single, belum memiliki anak. Lalu ini alamat rumahnya Selat C, Jakarta Selatan. Oke, pembuatan company dan juga 2 departemen serta penetapan manajer dan juga stafnya sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan pada implementasi kodenya, pada implementasinya. Yang pertama itu ada implementasi penerimaan karyawan atau recruitment atas nama kandidat calon karyawannya Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Dengan proses recruitment-nya itu ada seleksi berkas, interview, psikotes, tes komputer, negosiasi, dan yang terakhir tanda tangan kontrak. Oke, dengan cara membuatnya yaitu kita ke modul recruitment. Nah, karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu, ini adalah untuk manajer HRD, manajer fundraising, staff fundraising, dan juga staff HRD. Kita lihat terlebih dahulu pada manajer HRD. Nah, sebelum melakukan proses rekrutmen karyawan, kita harus membuat kolom-kolom untuk proses dalam yang diperlukan dalam proses rekrutmen. Yaitu ada seleksi berkas, interview, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, dan yang terakhir tanda tangan kontrak. Nah, untuk membuat kolom-kolom ini kita bisa melakukannya di add new kolom ini, lalu masukkan apa yang diperlukan dalam proses perekrutan, lalu add. Nah, karena saya sudah membuatnya, ini setelah membuat kolom-kolom prosesnya, yaitu selanjutnya kita melakukan create. Nah, ini adalah jabatan yang tulisan nama jabatan yang akan diisi, lalu siapa yang akan mengisi jabatan tersebut. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kolom ini bisa kita geser-geser sesuai dengan proses perekrutan calon karyawan tersebut. Seperti Putri Diana ini, proses perekrutannya diawali dengan seleksi berkas, lalu interview, psikotes, sampai dengan tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Di sini. Jika sudah pada tahapan tanda tangan kontrak, maka kita melakukan create employee, di mana create employee ini
Artinya calon karyawan atas nama Putri Diana sudah diterima pada perusahaan. Yang kita lakukan create employee. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke sini. Nah, jika sudah melakukan create employee, maka volume pada hire employee itu sudah full di sini. Begitupun dengan perekrutan manajer fundraising. Tahapannya sudah sampai tanda tangan kontrak dan sudah di create employee. Begitupun dengan staff fundraising dan staff HRD. Pada proses requirement sudah selesai, maka selanjutnya kita cek pada implementasi selanjutnya. Implementasi yang kedua adalah buat add user untuk Putri Diana, Ricky Febiana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson dengan akses aplikasi sesuai jabatan masing-masing. Oke, dari sini kita masuk ke dalam settingan, lalu ke user. Nah, karena saya sudah membuatnya sesuai jabatan karyawan tersebut. Nah, kita lihat pada Budi Gunawan. Nah, karena Budi Gunawan ini adalah manajer dari Departemen Fundraising, maka kita memberikan akses pada project dengan manajer, advisor, terus nameset adalah officer, lalu jangan lupa memberikan akses right untuk akses login pada user karyawan Budi Gunawan. Lalu selanjutnya Janet Jackson, ini adalah Janet Jackson karena karyawan tersebut adalah hanya staff pada Departemen Fundraising, maka kita harus mengganti aplikasi modul mana saja yang boleh staff tersebut akses. Lalu jangan lupa berikan akses right untuk akses login pada aplikasi. Lalu begitupun dengan manajer Putri Diana, manajer HRD, Departemen HRD. Lalu jika sudah mengatur bagian sini, kita save, lalu jangan lupa lakukan change password untuk memberikan password dan mengganti password untuk akses login pada aplikasi. Karena saya sudah membuatnya, maka saya cancel saja. Begitupun dengan Rika Febriana, tahapan-tahapan yang pada Budi Gunawan, Janet Jackson, dan Putri Diana sama seperti yang akan dilakukan oleh Rika Febriana. Oke, tahapan pembuatan add user atau akses login sudah selesai pada karyawan. Ini sudah selesai, maka selanjutnya kita ke tahapan yang ketiga, yaitu buat salary rules di payroll. Oke, berarti kita masuk pada payroll. Nah, salary rules ini dia. Buat salary rules. Nah, di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan di sini. Yaitu pertama ada gaji salary rules pada manajer, ada gaji pokok manajer. Kita lihat gaji pokok manajer. Gaji pokoknya yaitu 7 juta, sudah. Lalu tunjangan manajer 1.500.000, ini 1.500.000 tunjangannya. Lalu kita lihat tunjangan transportasi manajer, ini tunjangan transportasi manajer sebesar 1.800.000, sudah saya buat. Selanjutnya tunjangan jabatan manajer, ini tunjangan jabatan manajer yaitu 2 juta, sudah saya buat tunjangannya. Lalu potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Potongan BPJS kelas 1 sebesar 500, sudah saya buat. Lalu selanjutnya potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Ini potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1 sebesar 600.000, sudah saya buat. Selanjutnya yaitu untuk salary rules pada gaji pokok staff sebesar 5 juta. Ini gaji pokok staff 5 juta, sudah selesai. Lalu tunjangan makan staff sebesar 1.200.000. Tunjangan makan staff kita lihat. Ini saya sudah memasukkannya 1.200.000, sudah selesai. Lalu tunjangan transportasi staff sebesar 1.600.000. Tunjangan transportasi staff ini
sebesar 1.600.000 sudah saya buat, selesai. Lalu potongan BPJS Kesehatan kelas 2 sebesar 400.000, ini 400.000 sudah selesai, sudah saya buat. Selanjutnya, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2, ini sebesar 500.000, sudah selesai, sudah saya buat. Untuk membuat salary rules ini, kita bisa melakukannya dengan create, masukkan nama-nama tunjangannya ataupun gaji pokoknya, lalu ini kategorinya. Jika kategori gaji pokok yaitu masuk pada kategori basic, lalu jika kategori tunjangan itu masuk dalam allowance, lalu jika kategori potongan itu masuk pada deduction. Nah, selanjutnya ini adalah kode. Kode ini bisa bebas, bisa seperti misalnya gaji pokok staff, berarti di sini kodenya bisa GPS, yaitu gaji pokok staff. Lalu selanjutnya ini expense-nya, ini tax amount-nya, type-nya fixed amount. Terus ini adalah fixed amount-nya yaitu untuk jumlah tunjangan ataupun gaji ataupun potongan yang diberikan kepada manajer ataupun staff. Oke. Sudah selesai dari salary manager dan juga salary rules staff. Selanjutnya buatlah salary structure. Oke, setelah salary structure kita sini. Nah, di sini saya sudah membuatnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu gaji staff dan juga gaji manajer. Pada gaji staff kita lihat. Nah, ini gaji staff dan juga gaji pokoknya, tunjangan-tunjangan dan juga potongan-potongan apa saja yang didapatkan oleh staff. Lalu pada gaji manajer kita lihat. Nah, untuk membuat seperti tadi, yaitu kita bisa lakukan di sini, yaitu dengan edit. Lalu di sini kita masukkan gaji manajer, lalu referensinya gaji 001, misalkan, lalu kita add item di sini. Add item, lalu mana saja yang termasuk pada kategori manajer, misalkan gaji pokok manajer, lalu selanjutnya di sini ada tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, lalu potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Kita membuatnya sesuai yang ada di sini. Salary rules pada manajer dan juga rules staff. Lalu jika sudah, kita klik select, nah maka ini sudah terdaftar pada salary structure. Presentasi bagian ketiga membuat salary rules manager, salary rules staff, dan juga buat salary structure sudah saya buat. Selanjutnya kita lanjutkan pada implementasi yang keempat, yaitu buat kontrak untuk karyawan Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, Uni Gunawan, dan Janet Dixon dengan masa kerja kontrak 3 bulan, yaitu masa kontrak 3 bulan, yaitu 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Lalu dengan masa training trial 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021 selama 1 bulan. Oke, di sini kita masuk kepada modul employee. Nah, di sini kita masuk pada kontrak. Nah, karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu, kita masuk pada karyawan Putri Diana. Ini dia. Ini Putri Diana, manajer Departemen HRD. Lalu ini serial periode duration, yaitu durasi serialnya dari 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Dibacanya 10 Oktober tanggal 1 2021 sampai 11 bulan 11 tanggal 30 tahun 2021. Ini saya sudah buat. Putri Diana sudah clear. Lalu selanjutnya kontrak Rika Febriana, staf HRD. Ini datanya. Lalu trial periodenya ini itu 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Ini training trialnya. Lalu durasinya selama 3 bulan, yaitu 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Ini sudah saya buat, sudah clear. Lalu kita lihat pada manajer Budi Gunawan, manajer fundraising. Ini kita edit dengan mengeditnya di sini. Itu durasinya itu 1 Oktober 2021. 1 Oktober. Ini kita lihat 1 Oktober.
Oktober sampai 31 Desember 2021. Kita sesuaikan tahunnya 2021, lalu kita sesuaikan bulannya, bulan Desember, dan kita pilih tanggalnya, tanggal 31. Oke, jadi kita set terlebih dahulu. Oke, ini sudah jadi ya. Trial periodenya 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Lalu durasinya 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Ini sudah saya buat. Lalu kita lihat pada bagian Janet Jackson, Papan Rising, ini sudah saya buat juga. Ini trial periodenya 1 Oktober 2021 dan 30 November 2021. Lalu ini durasinya 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Sudah saya buat. Oke, pada implementasi keempat sudah terbuat, sudah clear semua. Selanjutnya, buat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan Putri Diana Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Oke, di sini kita masuk pada modul leaves. Di sini karena saya sudah membuat juga di sini contohnya, yaitu di sini allocation request untuk membuatkan cuti untuk karyawan yang ada. Nah, di sini saya sebagai administrator membuatkan cuti selama 4 hari. Di sini bisa edit juga. Jika belum dibuat, di sini bisa masukkan namanya. Lalu berapa hari cuti menikah yang diberikan kepada setiap karyawan. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Poin nomor 5 sudah selesai. Selanjutnya poin nomor 6. Janet Jackson mengajukan cuti menikah 2 hari. Buatlah pengajuan cuti dan approve dilakukan oleh manajer Budi Gunawan. Oke, berarti dulu logout dan masuk lagi sebagai Janet Jackson dan melakukan pengajuan cuti menikah. Oke, masukkan email dan juga password yang sebelumnya tahapan sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, ini sudah masuk pada akun Janet Jackson. Lalu selanjutnya kita masuk pada modul leaves. Nah, modul leaves, nah di sini berarti kita melakukan leave request, yaitu mengajukan cuti. Nah di sini yaitu Janet Jackson mengajukan cuti menikah selama 2 hari. Nah, caranya yaitu kita tekan ini selama 2 hari, tanggal 11 dan juga tanggal 12. Lalu kita masukkan deskripsinya, deskripsinya yaitu cuti menikah. Masukkan cuti menikah. Lalu tagnya yaitu cuti menikah di sini sudah ada. Nah, selama 2 hari di sini, contohnya atas nama siapa? Janet Jackson di sini, Janet Jackson. Lalu akan muncul dari departemen mana, yaitu departemen accounting. Lalu kita save, jangan di approve karena yang nanti akan mengapprove-nya adalah atasannya. Lalu kita klik save. Nah, sudah kita masuk kepada leave. Nah, sini kita lakukan untuk melihatnya, yaitu ini sudah ada, yaitu Janet Jackson melakukan cuti menikah selama 2 hari. Oke, selanjutnya kita berarti login sebagai atasan Janet Jackson, yaitu Budi Gunawan. Masukkan username-nya. Nah, oke, sudah masuk. Dan jika sudah masuk dan login sebagai Budi Gunawan, lalu kita masuk ke list. Kita lihat di sini. Nah, ini Janet Jackson sudah mengajukan cuti menikah selama 2 hari. Lalu untuk mengapprove-nya kita di sini klik Janet Jackson, lalu lakukan approve, lakukan validate, lalu masuk ke lab summary. Nah, Janet Jackson mengajukan cuti menikah selama 2 hari dan sudah divalidasi oleh atasannya.
poin yang ke-6 sudah selesai, yaitu sekarang pada poin yang ke-7. Yaitu Rika Febriana mengajukan cuti menikah 3 hari, buatlah pengajuan cuti dan approve dilakukan oleh manajer Putri Diana. Oke, kalau begitu kita login sebagai Rika Febriana. Masukkan email dan juga password yang sudah dibuat. Nah, jika sudah masuk, kita masuk kepada modul Leaves Request, yaitu tadi berapa hari mengajukan cuti menikah selama 3 hari. Oke, ini berarti kita klik saja draft 3 hari. Kita masukkan atas nama siapa, Rika Febriana, lalu akan masuk muncul dari departemen mana, lalu masukkan deskripsinya, yaitu cuti menikah. Cuti menikah selama 3 hari. Lalu kita save. Nah, kita lihat di labs. Nah, Rika Febriana sudah mengajukan cuti menikah selama 3 hari. Nah, selanjutnya kita logout dan masuk sebagai Putri Diana. Masukkan email dan passwordnya. Sudah masuk sebagai Putri Diana. Lalu masuk ke list. Nah, kita lihat ini Rika Febriana on cuti menikah selama 3 hari. Oke, kita lihat di listnya apa sudah ada. Nah, ini dia. Kita klik. Lakukan approve. Lakukan validasi. Oke. Ini ya. Nah, ini. Rika Febriana mengajukan cuti menikah selama 3 hari dan sudah di-approve oleh atasannya. Baik, terima kasih. Implementasi pada Odoo sudah selesai. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan beberapa ada yang belum dipahami, mohon dimaafkan dan silahkan komen pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.